Kembali lagi dengan saya ya. Berjumpa lagi, semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati, mendapatkan hasil keajaiban yang nyata, kesuksesan, dan tentunya kesehatan, keselamatan yang sedang di perjalanan ya. Berhasilnya cita-cita, tercapainya harapan. Masih meneruskan Aries Virgo, bahwa ini semua adalah intuisi. Kembali ya, meneruskan tadi, walaupun kita memakai alat atau seperti rumusan-rumusan ya, tetap intuisi itu berjalan. Jadi intuisi itu adalah kelengkapannya yang melengkapinya. Seperti saya katakan tadi, walaupun kita memakai kartu, walaupun kita memakai rumusan zodiak, walaupun kita memakai pasir, batu, ramalan dengan api, ramalan dengan air, kan ada ya. Saya sudah menerangkan di konten sebelumnya cara meramal dengan batu, cara meramal dengan air atau dengan api, piromansi ya, atau menggunakan ramalan huruf atau menggunakan ramalan angka. Tetap intuisi itu adalah pelengkapnya. Jadi walaupun kita memakai alat atau rumus, tetap intuisi itu yang mengisi. Mungkin beberapa persennya tuh intuisi, begitu, intuisi ya, berapa persennya tuh. Jadi melengkapi, intuisi itu melengkapi itu semua. Kenapa kok misalkan saya berbicara, karena memang saya tidak niat meramal, tidak niat meramal. Saya berbicara menggunakan intuisi dan menggunakan, karena memang intuisi ini karena memang ya seperti yang saya sudah kemukakan, bahwa munculnya dari otak kanan menurut sebagian ahli. Ketika otak kiri ini melakukan analisis, otak kanan ini melakukan apa tuh namanya tuh, daya ya, seperti daya atau potensi alam sadar dan alam bawah sadar itu di otak kanan, kalau tidak salah begitu ya. Nah, bisa disebut juga intuisi ini, saya ulang kembali, bahwa firasat dari alam bawah sadar, katanya begitu, intuisi yang dinamakan intuisi ini. Dan setiap orang mesti atau memiliki intuisi ini. Hanya saja masalahnya ada intuisi yang sudah diaktifkan, ada yang mungkin sudah diaktifkan tetapi belum diasah setajam mungkin. Nah, itu masalahnya. Dan memang intuisi ini mengolah pengalaman yang sudah terjadi, pengalaman yang sedang terjadi, pengalaman diri sendiri, pengalaman orang lain, pengalaman teman yang kita kenal. Itu jadi pendukung intuisi, Nah, dari situ semua itu diolahlah menjadi sebuah ide, sebuah gagasan, atau bahkan jadi inspirasi, atau bahkan jadi motivasi, atau bahkan jadi antisipasi, begitu. Ini harus dipahami ya sebelumnya. Intuisi ini lepas dari magic ya. Dengan intuisi Anda itu tidak akan sulit dalam hidup ini. Tidak akan sulit ketika Anda mencari nafkah, mungkin ya, tidak akan sulit. Dengan intuisi kita misalkan berdagang. Ini kira-kira laku nggak kita?
oh ya ke sini lah, kayaknya ke sini nih, sini. Nah itu semua kan menggunakan intuisi. Tebakan batin itu, keterampilan batin itu menggunakan intuisi. Atau ketika kita mengolah melodi musik, atau ketika kita mengawasi anak didik, itu menggunakan intuisi. Atau ketika kita menjadi guru, itu baiknya gunakan intuisi. Bagaimana anak murid ini biar berkembang, kan begitu ya kemampuannya. Kita mesti melihat bakat dia, gunakanlah mungkin rekaman pengalaman yang sudah terjadi. Begini cara kalau untuk mendidik anak ini begini, untuk mendidik anak ini begini. Itu semua menggunakan intuisi. Kalau dibentak misalkan ini akan pundung, tidak payaan, tidak terima, akan bahkan jadi malas belajar. Nah itu kita tuh menggunakan intuisi, firasat. Ini anak ini begini, kita kasih ini. Tapi tanpa analisis kita langsung saja merespon. Jadi intuisi itu tanpa berpikir lama-lama, olahan pengalaman yang sudah ada, yang sudah terjadi itu sudah tertangkap tuh. Kita langsung bisa mengatakannya, kita langsung bisa memperbuatnya. Intuisi itu prosesnya begitu. Kurang lebihnya ya begitu prosesnya dalam berintuisi itu. Seperti dalam musik dan lain sebagainya, atau dalam menyimpan barang sedikit kecilnya, atau dalam mencuci piring juga sama. Mencuci piring, mencuci baju, kita kan tahu bersih tidaknya tidak dengan mata tapi dengan perasaan. Jarang tuh dilihat dengan mata, apalagi kalau kamar mandinya gelap. Kita dengan perasaan kucek sedikit misalkan. Ya ada yang dengan mata terlihat bersih, ada yang misalkan dipegang ini set ada. Tapi tetap ada intuisi di situ. Coba Anda sadari, ya sulit untuk menyadari, tetapi yang bisa menyadari pasti bisa. Yang sudah lembut perasaannya pasti bisa. Itu kita hanya dengan intuisi kita bersih, tanpa melihat piring itu bersih, tanpa melihat baju itu apakah sudah bersih, tanpa diteliti, dianalisis, kan tidak begitu kan. Ini saya contohkan ya sedikit. Atau ketika kita merapihkan barang tuh di rumah, beres-beres barang, sama menggunakan intuisi ya. Ketika kita berteman itu gunakan intuisi sehingga kita tidak terjebak, tidak tertipu. Juga ketika kita berbicara menggunakan intuisi. Hanya saja kan masalahnya tadi, jadi ada yang memang disadari, ada yang memang tidak disadari, karena memang intuisi ini muncul seperti bisikan dari alam bawah sadar atau firasat dari alam bawah sadar. Jadi memang kadang tidak menyadari, itu semua berjalan secara responsif ya, secara respons, secara langsung. Bahkan tidak berpikir panjang, tidak perlu berpikir panjang, tidak perlu analisis, mungkin begitu ya prosesnya. Yang saya ketahui begitu. Itu membuat sesuatu itu lebih efektif. Membuat sesuatu itu lebih efektif, efisien, lebih selaras, lebih harmoni ketika kita menggunakan intuisi. Salam alien belum. Salam alien, kopi hitamnya belum bikin. Ketika kita berintuisi itu bukan masalah serius dan tidak serius begitu ya. Kita melontarkan misalkan pendapat, asumsi, itu lepas dari serius dan tidak serius. Karena ketika kita terlalu banyak menganalisis itu membuat waktu itu tidak efektif, membuat waktu tidak efisien.
dan motivasi itu akan terasa hambar, inspirasi juga akan terasa jauh. Memang intuisi ini memang ilmu sejak dahulu kala ya. Jadi sejak dulu tuh intuisi ya, gunakan intuisi. Hanya saja kalau di kita misalkan ya menggunakan intuisi dalam berbisnis, dalam apapun, misalkan dalam bidang apapun, itu menurut saya itu bisa lebih menghemat tenaga ya, lebih bermakna, lebih berarti, lebih harmonis, lebih terasa, peranan diri itu lebih terasa. Dan tidak terlalu banyak beban di pikiran tuh. Berbeda halnya dengan kita menganalisis itu akan terjadi banyak beban di pikiran ya, sehingga membuat gampang stres. Ketika kita menganalisis, tentunya ketika kita menganalisis itu kan mengeluarkan tenaga pikir ya yang luar biasa, memerlukan banyak data ya. Baik, dengan data itu baik, bagus. Ada hal-hal yang harus dengan data, ada hal-hal yang harus memang tidak perlu data. Sebenarnya di konten saya sebelumnya sudah diterangkan masalah intuisi kalau tidak salah ya. Juga masalah ramalan kalau tidak salah begitu, sudah diterangkan. Bahkan astrologi pun, atau kita sebut misalkan ramalan bintang, ilmu ramalan bintang itu memang tetap saja menggunakan intuisi. Dan ketika kita menggunakan intuisi itu akan terasa lebih ringan dalam hal masalah apapun, menjawab pertanyaan memang ringan. Nah, itulah intuisi. Jadi ini semua adalah intuisi. Gitu ya. Semoga dipahami, semoga bisa ditangkap. Yang pasti semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi.